warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani. Di sini saya akan membahas eh, pengertian perilaku antisosial pada anak usia dini. Kata antisosial berasal dari dua kata, yaitu anti dan sosial. Dalam kamus bahasa Indonesia, anti berarti menentang dan sosial berarti berkenaan dengan orang lain atau masyarakat. Perilaku antisosial dapat diartikan sebagai reaksi menentang terhadap orang lain. Sementara anak usia dini dengan perilaku antisosial dapat diartikan sebagai reaksi menentang yang dilakukan oleh anak usia dini terhadap orang tua ataupun pendidik PAUD. Perilaku antisosial merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial di masyarakat. Perilaku antisosial muncul sebagai akibat ketidakmampuan menganut norma yang ada di masyarakat. Perilaku antisosial dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perilaku antisosial tampak. Perilaku ini berupa perilaku yang agresif yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, perilaku antisosial yang tak tampak. Perilaku ini berupa perilaku non agresif seperti perilaku melanggar peraturan dengan berbohong. Perilaku antisosial mencakup problem yang disebabkan adanya penyimpangan perilaku yang terkait dengan mencakup perkembangan sosial, emosi, dan norma. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan ciri-ciri perilaku antisosial. Yang pertama ada ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan merupakan lawan dari kata kepatuhan yang sama-sama berasal dari kata patuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh diartikan sebagai taat, suka menurut, dan disiplin. Jadi ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai sikap tidak taat dan tidak menurut pada orang lain. Dalam hal ini, orang tua atau pendidik PAUD. Sementara kepatuhan berarti mau melakukan apa yang dimintai oleh orang tuanya. Ketidakpatuhan dimulai saat anak masih muda, yaitu usia 2 hingga 3 tahun. Pada usia itu, anak telah memiliki keinginan sendiri untuk menjadi hal yang berat bagi mereka di saat harus melakukan apa yang disuruh oleh orang lain, orang tua atau pendidik PAUD, baik mereka menyukainya atau tidak menyukainya. Menurut Erik Erikson, pada teori sosial mengacu pada usia 2 tahun mulai tidak patuh karena pada proses perkembangan sosialnya mereka pada tahap autonomi versus same and dog. Pada tahap ini, anak mulai mandiri secara fisik dan psikologis. Anak sudah mulai merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang bebas dan bukan merupakan bagian dari orang lain. Kemudian di usia 3-5 tahun, anak berada pada tahap initiatif versus guilt. Pada tahap ini, anak merasa yakin bahwa ia adalah seseorang. Itulah sebabnya anak usia dini mulai merasa ingin tahu akan siapa dirinya dan mulai berani mengambil inisiatif. Pada tahap ini, anak mulai memasuki lingkungan sosial yang lebih luas yang memiliki berbagai norma atau aturan. Implikasinya adalah jika norma atau aturan tersebut tidak sesuai kehendaknya, dapat memunculkan inisiatif untuk tidak mematuhinya, sehingga muncullah perilaku ketidakpatuhan pada diri anak. Yang kedua ada temper tantrum. Kata temper berasal dari bahasa Inggris yang berarti tendency to be angry atau mudah marah. Jika secara bahasa, temper tantrum dapat diartikan dengan perilaku mudah marah. Sementara secara istilah, temper tantrum berarti perilaku mudah marah dan kadar marah yang berlebihan. Temper tantrum sering terjadi pada anak usia 4 tahun, meskipun sering juga ditemui pada anak usia sekolah dasar. Pada dasarnya, temper tantrum merupakan salah satu ciri anak yang bermasalah dalam perkembangan sosialnya.
Anak dengan temper tantrum memiliki kelemahan dalam mengendalikan emosinya. Alhasil ia meluapkannya dalam bentuk kemarahan berlebihan. Tidak jarang anak temper tantrum menyakiti dirinya sendiri atau merusak barang-barang di sekitarnya. Selain itu, anak temper tantrum sering tidak dapat mengungkapkan keinginannya, menjadi anak pemalu dan memiliki ketakutan yang sangat besar, serta hipersensitif atau sangat peka dengan perasaan tersinggungnya, serta pandangan yang cenderung negatif dari sikap orang lain. Anak temper tantrum memang sering membuat orang-orang di sekitarnya terpicu akibat ulah dari kemarahan yang berlebihan yang mereka lakukan. Saat anak sedang marah, mereka biasanya langsung hilang marahnya jika dibujuk atau diberi sikap halus tetapi berbeda dengan anak temper tantrum. Mereka justru akan menunjukkan sikap yang semakin menjadi ketika dibujuk. Banyak orang tua atau pendidik PAUD merasa frustasi dalam menangani anak temper tantrum ini. Untuk menghindari perilaku temper tantrum, pendidikan anak atau pendidik PAUD atau orang tua biasanya langsung saja menuruti permintaan anak, padahal hal ini justru dapat memicu perilaku temper tantrum yang lebih sering pada anak saat keinginannya tidak terpenuhi. Supratik mengungkapkan bahwa ciri-ciri perilaku antisosial pada anak usia dini usia 4-6 tahun sebagai berikut. Yang pertama, selalu diatur. Yang kedua, suka berkelahi. Yang ketiga, menunjukkan sikap bermusuhan. Yang keempat, tidak patuh. Yang kelima, agresif, baik secara verbal maupun behavioral. Yang keenam, senang membalas dendam. Yang ketujuh, senang merusak. Yang kedelapan, suka berdosa atau berbohong. Yang kesembilan, mencuri. Yang kesepuluh, temper tantrum atau mengamuk. Lear, Warner, dan Pitaro juga berpendapat bahwa perilaku antisosial anak usia dini berupa perilaku agresif dan perilaku merusak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. C. Penyebab perilaku antisosial. 1. Faktor-faktor penyebab perilaku antisosial pada anak. Faktor-faktor penyebab perilaku antisosial pada anak dapat dianalisis dari pendapat Lewin dalam Walgito 2003.216, memberikan formulasi mengenai perilaku prososial dan antisosial, itu dengan bentuk B, F, E, O. B. Behavior, F. Fungsi, E. Environment, dan O. Organisme. Formulasi tersebut mempunyai makna bahwa perilaku behavior merupakan fungsi yang bergantung dengan lingkungan dan organisme. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial dan antisosial anak dipengaruhi oleh lingkungan dan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar anak. Dari teori faktor-faktor penyebab perilaku antisosial pada anak di atas, selanjutnya diuraikan lebih rinci dan jelas oleh Fortin 2003.2.682 bahwa faktor risiko yang menyebabkan perilaku antisosial pada anak-anak dapat dikategorikan sebagai faktor pribadi, personal risk factor, keluarga, family risk factor, berkaitan dengan sekolah, school related risk factor, dan social risk factor. Kemudian Schaeffer dan Williams 1981 juga menjelaskan penyebab yang mendasari perilaku antisosial yang ditimbulkan dari faktor risiko keluarga, diantaranya adalah A. Kurangnya disiplin orang tua, terlalu bersikap permisif dan sulit untuk mengatakan tidak pada anak, sehingga anak belajar bahwa segala keinginannya pasti akan dituruti oleh orang tua. Hal ini membuat anak berani menolak hal-hal yang diperintahkan yang tidak disukainya. Sikap anak keras, mau menang sendiri, dan sulit diatur. Bila dibiarkan dan berlarut-larut, sifat anak seperti ini tidak hanya merugikan bagi dirinya sendiri, tetapi sudah merugikan bagi orang tua, bahkan orang lain di sekitarnya. B. Pemberian disiplin yang sangat keras. Orang tua menuntut anak
Untuk berlaku perfect, sempurna, mereka cenderung memaksa dan menginginkan disiplin instan pada anak. Pemaksaan dan tuntutan yang berlebihan terhadap anak ini membuat anak melawan dan protes dengan perilaku yang sebaliknya. C. Pemberian disiplin yang tidak konsisten. Kadang orang tua melarang dan kadang mereka membiarkan anak berlaku hal yang sama. Ketidakkonsistenan yang ditunjukkan orang tua membuat anak bingung dan kemudian mencoba-coba untuk menolak perintah orang tua. Siapa tahu kali ini ia berhasil untuk tidak jadi melakukan hal yang diperintahkan. D. Orang tua berada dalam stres atau konflik. Salah satu atau kedua orang tua menghindari peran pengasuhan anak dikarenakan kesibukan, ketidakketertarikan pada anak, masalah pribadi, atau adanya masalah dalam perkawinan. Hal ini juga mengakibatkan ketidakkonsistenan dan ketidakseragaman pengasuhan atau aturan yang diterapkan oleh kedua orang tua, sehingga anak kembali menjadi bingung dan malah melawan. Pendapat di atas diperkuat oleh Supartiknya 2012.28689 yang berpendapat bahwa penyebab perilaku antisosial adalah frustasi karena keluarga tidak rukun, penolakan sosial, orang tua kurang memberi bimbingan, dan pengaruh teman. Sejalan dengan itu, Sunarto dan B. Agung Hartono 1995.2 130-133 menjelaskan bahwa perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosional inteligensi. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan begitu pentingnya peran keluarga, di mana merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Sekian materi yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, nom absen 15. Di sini saya ingin menyambung materi dari teman saya yang sebelumnya. 2. Penyebab ketidakpatuhan pada anak usia dini. Sebenarnya, perilaku ketidakpatuhan pada anak usia dini merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses perkembangan sosial yang harus dilaluinya. Meskipun sesuatu yang wajar, ketidakpatuhan pada anak usia dini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena pada masa usia dini, anak masih membutuhkan tuntunan dari orang tua dan tenaga pendidik PAUD. Ada 3 macam ketidakpatuhan pada anak usia dini. 1. The passive recentive atau tipe penentang pasif. Pada ketidakpatuhan ini, anak menjadi diam atau menghindar perintah dengan cara pasif, mengikuti perintah tetapi dengan setengah hati. Kedua, the oblivious type atau tipe penentang terang-terangan. Pada ketidakpatuhan ini, anak secara langsung menolak perintah verbal dengan perilaku temper tantrum. Ketiga, the spiteful type non-complex atau tipe penentang dengan menunjukkan keburukan. Ketidakpatuhan jenis ini, anak melakukan hal yang sebaliknya yang kita perintahkan. Kemudian ada 5 faktor yang mendasari terjadinya ketidakpatuhan pada anak usia dini. A. Orang tua atau tenaga pendidik PAUD kurang disiplin dalam mendidik anak. Misalnya, bersikap permisif dan sulit untuk mengatakan tidak pada anak. Hal itu dapat menjadikan anak bahwa berpikir segala keinginannya pasti akan dituruti oleh mereka. Dan hal itu menjadikan mereka berani menolak perintah orang tua ataupun pendidik PAUD terhadap perintah yang tidak disukainya. B. Pemberian disiplin yang sangat keras dari orang tua dan pendidik PAUD yang menuntut anak usia dini untuk melakukan secara sempurna atau perfect dan cenderung memaksa anak dapat membuat anak melawan dan memprotes dengan menampilkan perilaku yang sebaliknya. C. Pemberian disiplin yang tidak konsisten dari orang tuanya dan pendidik PAUD juga dapat menjadikan penyebab anak menjadi tidak patuh. Misalnya, kadang orang tua atau pendidik PAUD melarang anak untuk melakukan suatu hal, tetapi kadang mereka juga membolehkan anak untuk melakukan hal itu. D.
orang tua dalam stres atau konflik. Hal ini dapat dikarenakan salah satu atau kedua orang tuanya menghindari pengasuhan anak dikarenakan kesibukan, ketidaktertarikan terhadap anak, masalah pribadi, atau adanya masalah dalam perkawinan. Anak usia dini biasanya sulit untuk patuh jika mereka sedang mengalami kelelahan, sakit, lapar, dan sedang berada dalam tekanan emosional. Permasalahan tersebut dapat membuat anak sulit dalam berpikir positif dan perasaan negatif. Hal itu dapat membuat anak tidak bersedia mematuhi hal-hal yang diperintahkan orang tua atau pendidik PAUD. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia dari kelas 3 APK PAUD. Saya dari kelompok 6. Saya ingin memperjelaskan penyebab debat jantung pada anak usia dini. Debat jantung sebagai alat untuk mencari perhatian dari orang dewasa. Selain dijadikan pelapis, secara umum debat jantung pada anak usia dini sekitar 30 detik atau 2 menit saja. Ciri-ciri sifat debat jantung pada anak usia dini yaitu sikap cemburu dan mudah marah. Yang kedua, sikap mengamuk. Yang ketiga, suka menyakiti diri sendiri. Jadi yang pertama adalah sikap yang cemburu dan mudah marah. Jadi anak ini memiliki sifat yang tertentu menunjukkan sifat cemburu dan mudah marah di saat dia beradaptasi sama temannya di saat dia bermain. Yang kedua yaitu memiliki sifat ngamuk. Anak ini kalau tidak diturutin oleh orang tuanya atau dalam di pendidikan PAUD. Yang ketiga yaitu menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri ini anak memiliki sifat debat tantrum yang memiliki kelemahan dan mengendalikan emosinya sehingga melupakan dalam bentuk kekerasan yang sering sekali, yaitu sifat spesifik pikiran atau perasaan yang sering negatif pada anak usia dini. Yang keduanya amarah mudah tersulut. Yang ketiga yaitu sulit beradaptasi atau bergaul di lingkungan yang baru. Yang ketiga sulit kendali dengan yang lain. Penyebab debat tantrum pada anak usia dini yaitu anak terhalang dalam pencapaian perasaan dan keyakinannya pada anak usia dini. Anak dituntut. Yang kedua, anak dituntut melakukan sesuatu di luar kemampuan pada anak usia dini. Yang ketiga, sikap signifikan order yang selalu mengkritik perasaan pada anak usia dini dan lain-lain. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurhanipah. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ada D, penanganan perilaku antisosial. Yang pertama ada penanganan ketidakpatuhan pada anak usia dini. Nah, hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua maupun pendidik dalam menangani ketidakpatuhan pada anak usia dini adalah konsisten dalam menerapkan aturan. Apabila peraturan telah ditetapkan, maka kita tidak boleh menggantinya atau merubahnya. Kemudian ada memberikan penghargaan kepada anak usia dini yang patuh. Maksudnya di sini adalah apabila anak telah mau menuruti atau mematuhi orang tua maupun pendidik, kita bisa memberikan penghargaan, baik itu berupa pujian, kemudian atau juga barang-barang yang membuat anak senang. Kemudian yang C ada menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak usia dini sesering mungkin. Nah, nilai-nilai kebaikan sangat baik untuk ditanamkan kepada anak usia dini, karena hal itu mampu menanamkan dan bekal untuk dia ke depannya. Kemudian yang D ada memberikan teladan kepada anak usia dini. Nah, suri teladan yang baik tentu saja akan berpengaruh kepada
perkembangan aspek nilai agama dan moral pada anak usia dini. Ketika kita mulai membiasakan menanamkan nilai-nilai dan teladan-teladan yang baik kepada anak usia dini, maka hal-hal itu tentu saja pasti akan dituruti oleh anak usia dini, karena anak usia dini merupakan anak usia golden age, yaitu adalah masa-masa keemasan anak. Nah, di usia ini kita sebaiknya memberikan teladan yang baik kepada mereka. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan perilaku tantrum pada anak usia dini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengerti dan memahami jenis tantrum apa yang dialami oleh anak. Maksudnya, jika anak menunjukkan manipulatif tantrum, pendidik PAUD hendaknya maupun guru mengabaikan perilaku anak pada saat itu, tidak melihat ke arah anak, mencoba bersikap tenang dan tetap melakukan pekerjaan. Kemudian juga jika anak tetap melakukan tantrumnya dan berteriak-teriak untuk menarik perhatian orang tua atau pendidik PAUD, yang harus dilakukan adalah memisahkan anak-anak dari teman-temannya. Yang B, ada mencoba mencatat tentang hal-hal yang dapat menyebabkan anak berlaku temper tantrum. Orang tua atau pendidik PAUD harus memahami penyebab apa saja yang terjadi atau faktor apa saja yang menyebabkan anak ini mengalami tantrum. Misalkan anak ini mengalami tantrum ketika dia merasa lapar, kemudian terlalu lelah atau terlalu terstimulasi, sehingga harus berhati-hati untuk menghindari diri dari kondisi tersebut. Yang C ada mencoba untuk mengendalikan diri. Orang tua atau pendidik PAUD dalam menghadapi perilaku tantrum anak sebaiknya jangan sampai lepas kontrol, karena tingkah laku anak dapat semakin menjadi-jadi apabila kita lepas kontrol. Kemudian juga mengendalikan diri dan tidak enggan untuk meminta maaf pada anak dapat membuat emosi anak terkendali. Yang bisa kita lakukan adalah hampiri anak dengan tenang sambil tersenyum. Yang D, jangan berargumentasi atau mencoba menjelaskan tindakan orang tua atau pendidik PAUD kepada anak yang sedang marah besar. Maksudnya di sini adalah apabila anak sedang dalam periode tantrum yang tinggi, anak tidak mungkin mengerti atau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua atau pendidik PAUD. Jadi apabila kita menjelaskan pada saat anak mengalami tantrum, itu sama saja sia-sia. Kemudian yang E, tidak memberikan penghargaan terhadap perilaku tantrum. Maksudnya adalah sebaiknya orang tua atau pendidik PAUD tidak terpengaruh oleh tantrum. Orang tua atau pendidik PAUD harus berkata tidak walaupun anak sangat menunjukkan perilaku tantrumnya, karena ini adalah bagian awal dari pembentukan kedisiplinan pada anak. Yang hindari penggunaan obat-obat, karena apabila anak mengalami tantrum, orang tua maupun pendidik PAUD dapat membiasakan anak untuk mengontrol emosinya dan berusaha menjelaskan keinginannya melalui kata-kata. Penanganan melalui obat itu sangat tidak dianjurkan. Namun, anak perlu juga penanganan melalui terapi modifikasi perilaku, misal metode time out. Yang G ada mengusap wajah anak saat tantrum dengan air. Maksudnya di sini sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa apabila kita sedang marah, maka kita bisa meredam kemarahan kita dengan air wudhu. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan untuk meredakan tantrum kepada anak usia dini. Kita bisa mengusapkan air ke wajahnya secara perlahan-lahan. Nah, itu dia penjelasan yang dapat saya jelaskan, materi yang saya dapat sampaikan tentang penanganan antisosial pada anak usia dini. Sekian dan terima kasih.